Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Care for Life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BSMI Care for Life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Saat ini kita berada di pos pengungsian di salah satu wilayah Kabupaten ND yang terdampak gempa NTT. Kita dengan Pak siapa? Harum. Bisa ceritakan di sini bagaimana? Di daerah mana ya? Posisi keadaan ini tepatnya di Kabupaten Ende, Kecamatan Kota Baru, tepatnya di Desa Nonaga. Desa ini posisinya yang terdapat dampak gempa itu di pesisir pantai. Yang pertama di tanggal 15 Agustus itu masyarakat sangat panik. Oleh karena itu kami dari desa, saya mewakili teman-teman BPD bersama pemerintah Desa Nonaga, kami menghimbau masyarakat untuk datang tepatnya di Dusun Puigabe untuk bikin posko. Ini bantuan yang keberapa ya? Ini yang pertama sih. Yang pertama ya. Berapa kakak ada di sini? Kurang lebih 175 kakak. Baik, ini bantuan dari BSMI, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk warga. Sekian, terima kasih. BSMI Care for Life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih BSMI. Salam Care for Life, selamatkan satu jiwa, sambung 1000 asa. Kembali lagi hadir Kak Aros di ruang dengar panjenengan semuanya, tentu saja di acara Potsmi Podcast BSMI Kota Blitar. Buat yang baru join, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa tonton video-video kita yang lain. Gimana kabarnya sahabat BSMI semuanya? Kembali lagi hadir kita dengan tema-tema kesehatan, sosial, dan kemanusiaan, dengan tema-tema baru, dengan narasumber yang baru dari relawan BSMI Kota Blitar. Hari ini kita ngobrolin tentang obesitas dan pola hidup remaja dan dewasa muda. Muda tapi kok gampang gendut gitu ya, bersama NS Rizma. Dan buat sahabat BSMI yang bergabung lewat TikTok, jangan lupa tap-tap layarnya. Dan buat sahabat BSMI yang lihat di YouTube dan di TikTok juga, jangan lupa dukung acara-acara kita, dukung kegiatan kita di BSMI Kota Blitar seperti hitan gratis, podcast, dan bakti sosial. Bisa langsung join lewat link yang ada di bawah video ini. Kembali lagi hadir Kak Ros di sini bersama NS Rizma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, namanya Kak Alfa Rizma ya. Ini adalah salah satu relawan BSMI Kota Blitar. Sudah bergabung berapa lama Kak Rizma? Masih tahun ini baru. Baru ya. Baru. Ini wajah baru. Fresh ya. Seperti tema kita hari ini juga relate dan fresh sekali ya. Muda tapi kok gampang gemuk. Kenapa nih pilih tema ini buat dimunculkan di podcast hari ini? Relate dengan pengalaman. Asik ya. Asik nih kalau orang yang kompeten di bidangnya dan juga berpengalaman. Ini ceritanya ya ada teorinya tapi juga ada pengalaman mentalnya. Asik ya guys. Dan hari ini kita ngobrolin karena kita tuh termasuk anak muda ya. Iyain aja ya. Iya. Sama kita umurnya. Ini tuh sekarang ini tambah suka mager. Budaya mager ini ternormalisasi. Dengan adanya scrolling dengan konten yang tidak ada habisnya. Iya. Enak banget kalau ditambah makan cireng, risol mayo, cimol, dimsum. Oke. Kalau seblak mah udah agak old ya. Iya, sudah. Sekarang ada Dubai Chewy Cookie. Oh iya, aduh, enak itu. Iya kah? Iya. Se-overpriced itu dengan keenakannya itu. Iya, apalagi nih sekarang nih? Apa ya?
Sudah itu tak. Itu aja ya yang lagi naik ya. Dubai. Kalau aku sih lagi suka minum minuman yang manis juga, Riz. Apa itu kak? Thai tea. Bukan kopi. Aduh, nggak bisa ngopi kebetulan ya. Asam lambung. Iya. Tapi kalau Thai tea nih, terus milk tea, itu kan sama aja nggak sih? Sama. Aduh, tapi sebenarnya aku punya semangat berubah ya. Tapi mulai besok. Oh, besok. Terus Mulai besok kalau lagi. Kalau lupa. Iya, mulai besok lagi gitu. Aku sempet sih, Riz, ini sebenarnya relate dengan diriku beberapa bulan lalu yang sempet tiba-tiba gede badannya. Gara-gara itu. Gara-gara ya makanan. Mendoan tuh enak banget ya ternyata Iya, ya. enak. Gorengan. Heeh. Cireng ya? Iya, cireng sih. Cireng isi ayam. Iya. Tapi kalau kebagian pas nggak enak tuh nggak enak juga loh, cireng ayam tuh. Iya betul. Buat yang teman-teman sahabat BSMI atau sahabat BSMI yang tahu tempat cireng ayam enak yang kulitnya oke, boleh dong Boleh ditulis. komen ya. Oke. Dan ternyata pola hidup seperti ini yang kita ceritakan tadi ternyata cukup serius ya dampaknya buat kesehatan. Ini aku baca ya, data Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023 menunjukkan prevalensi obesitas pada penduduk Indonesia usia di atas 18 tahun mencapai 23,4%. Ih, ngeri banget ya. Iya. Kenapa sih anak muda semakin rentan dengan kayak gitu? Nanti dibahas tuntas oleh Kak Risma ya. Kita mulai dari yang bahasa bayi dulu ya. Bahasa bayi. Sebenarnya yang dikatakan obesitas tuh yang seperti apa sih Mbak Risma? Yang itu nanti ada dilihat dari rumus-rumus, ada rumus-rumusnya juga kak. Gimana tuh? Enggak dilihat dari kita, badan kita dilihat langsung gitu loh kak. Bukan gitu aja harus berat badan. Nanti ada rumus-rumus yang tertentu biar Gimana bisa. tuh? Boleh nggak di-share untuk masyarakat umum? Maksudnya nggak non nakes, boleh nggak sih kayak gitu? Boleh sih kak. Gimana Di tuh Google caranya? juga banyak itu. Gimana? Apa itu namanya? Itu dari rumus IMT, indeks massa tubuh. Itu berat badan dibagi tinggi badan. Kalau yang remaja sama dewasa itu hanya itu aja. Nanti kalau yang anak-anak usia SD itu nanti ada tabel median juga. Itu lebih ribet kak lihatnya. Nggak dilihat dari berat badan aja sih. Tinggi badan juga ya. Betul. Harus sesuai usia kah? Iya, kalau yang SD itu lebih ke usia. Nanti kalau 7 tahun beda lagi, 8 tahun beda lagi rumusnya. Tabel-tabelnya itu. Dan tapi memang betul ya, di lapangan memang lebih banyak anak obes ya untuk zaman now nih. Lebih ke yang masa pubertas sih kak, SMA itu. Kan ikut-ikutan terus makan-makan, kalau enggak beli jajan nanti stres gitu. Oh gitu lah. Semental health itu ya. Biasanya gitu. Oke. Sebagai perawat nih pasti punya pengalaman lebih tentang konsul orang-orang kayak gitu ya. Apakah masalah berat badan dan pola hidup yang nggak sehat ini tambah lama tambah banyak yang bermasalah, yang konsul tentang pola hidup yang kayak gitu-gitu tuh? Iya, banyak di TikTok sih. Kalau konsul kurang tahu sih kak kalau aku. Kalau di wilayah Blitar sendiri ada nggak sih yang sampai konsul? Apakah memang jangan-jangan belum aware nih? Belum kayaknya. Belum ya? Cuma kayak dari teman ke teman gitu aja. Oh, berarti kayak cari-cari sendiri gitu. Padahal kan harusnya butuh konsul ya. Betul. Nah, kenapa Mbak Risma naikin ini ya karena untuk konsul. Iya, untuk mencerahkan pandangan-pandangan kalian warga Gen Z muda ya. Iya, betul. Gen Z. Ini Gen Z ngajari Gen Z nanti bakalan ya. Nanti ngarah enggak? Takut banget. Enggak sih. Enggak ya, ini karena Gen Z yang udah berpengalaman. Iya. Apalagi ditambah scrolling, kegiatan-kegiatan yang statis kayak gitu pasti sangat mempengaruhi ya. Kau kurang gerak.
scroll TikTok. Dan kadang-kadang malah orang tua nih bangga banget loh ya kalau anak-anaknya gede badannya. I don't know why. Begitupun dari zaman bayi, aduh. Kelihatan gendut, lucu. Ternyata itu nggak sehat. Nggak sehat banget ternyata. Dan itu banyak mempengaruhi ternyata kemana-mana kan Mbak Risma ya. Jangka panjangnya sih. Ini banyak yang berpikir ya obesitas hanya karena terlalu banyak makan. Sebenarnya faktor apa aja sih yang mempengaruhi seseorang mengalami obes sendiri tuh? Kombinasi sih Kak antara kurang gerak sama konsumsi junk food. Kalau gini Mbak Risma, misalkan suka makanan yang sehat, non junk food, non UPF, tapi konsumsinya berlebih, apakah itu juga bisa meningkatkan obesitas di usia? Berarti dewasa sayur-sayuran muda? gitu. Iya, sayuran, terus misalkan bukan tela-tela ya, tapi telo godog gitu-gitu bisa nggak kalau yang kayak gitu? Enggak kayaknya Kak. Tapi kalau yang kalorinya tinggi misalkan telur goreng kan beda lagi ya. Ada minyaknya. Minyaknya ya. Tergantung berarti ya makanannya apa. Tergantung ya. Terus ngobrolin tentang minuman manis seperti yang Kak Ros tanyakan tadi kayak milk tea, Thai tea, mungkin kopi susu, kopi gula aren. Apa kita juga harus membatasi minuman-minuman manis seperti itu? Iya sih Kak, harus membatasi tapi nggak langsung dibatasi 1 hari langsung nggak manis terus. Nggak manis samsek ya maksudnya. Nanti malah tubuh kita kekurangan nggak seimbang itu loh Kak sama manis, nutrisinya terus dan lain-lain itu. Aku pernah sih. Bisa lemes sih di Iya, badan. iya. Pernah sih waktu itu memang ya makan biasa. Cuma karena banyak aktivitas outdoor ya. Dan aku lagi parno banget sama yang namanya gula. Disuguhin teh anget nih aku nggak minum. Terus memang kayak paranoid memang waktu itu sama minuman manis. Akhirnya nggak sama sekali nggak mau minuman manis. Pusing ya ternyata ya, pusing. Kayak Itu berarti kekurangan gula darahnya turun ya mungkin ya, bisa jadi sih. harus seimbang sih Kak kalau itu. Dari sisi perawat nih, bagaimana cara mengedukasi kepada remaja yang udah mengalami overweight atau obesitas tanpa merasa menghakimi? Gitu. Kadang-kadang kan takut juga ya terlalu judgmental Terpojokkan gitu. Mungkin perawatnya juga nggak enakan juga, ini gimana ya ngomongnya. Gimana sih caranya biar sama-sama win-win solution gitu? Apa itu kayak cara penyampaian Kak? Cara penyampaiannya itu gimana, kayak kita harus dekat dulu dengan dia, terus kasih semangat, nggak harus dipojokkan sih. Kayak kamu kok makan ini nanti kamu diet ya, kamu mengurangi gula kamu diet ya, jangan gitu sih Kak. Semangatin aja ya, gimana ya, cuma nggak usah ditanya yang lebih dalam gitu loh. Kalau dia ingin diet kayak pola konsumsinya sehat sih. Apalagi Mbak Risma kan pernah pengalaman yang dikata orang overweight ya, jadinya bisa mungkin overweight banget sih. padahal nggak overweight banget, tapi dikatain kan udah masuk hati ya. Itu pasti bisa pendekatan heart by heart. Iya, Heart to heartnya dapet ya pasti ya lo perawat kayak ini nih. Apalagi sekarang takutnya ya kalau anak merasa terpojokkan jadinya curhat ke sosmed, ChatGPT, Terus atau cari-cari. Betul tuh. Gimana ya caranya? Terus jadinya malah diet yang Salah. Salah. Sih. ternyata nggak semua diet tuh bagus ya. Iya. Aku pernah tuh waktu itu ngobrol sama Mbak Rohma di sini juga, ternyata nggak semua diet itu bagus. Itu banyak ya ternyata Banyak adik-adik sih, yang praktekkan ini. Apa sih ini kalau misalkan melakukan diet yang salah jadinya gimana? Nggak ada perubahan sih Kak menurut aku. Oh, nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan nggak bikin kerugian banget. Kalau yang banget yang jadi pingsan blackout itu ya lemes di badan, terus nggak fokus pas kerja gitu. Sekolah kan mereka kan masih dewasa muda. Iya. Salah ya. Salah ya. Padahal diet juga bisa jadi
remaja tua ya yang udah kerja ya. Remaja ya. Aku juga pernah ngobrol sama Mas Nyu juga di sini yang ngobrolin tentang makanan juga. Clean eating kalau nggak salah ya waktu itu. Oh ya, apa ya lupa. Gitu. Yang pokoknya makan Rebus-rebusan. pola bagus. Oh ya, pola sehat. Pola sehat itu juga tidak boleh terlalu berlebihan terlalu lama kayak gitu. Iya, Bukan itu saya lupa jadinya ya clean eating itu apa. Kayaknya belum jadi tayang. Jadi tayang belum ya? Lupa. Yang jelas nggak semua tren diet ini oke untuk diikuti. Harus konsul ke yang apa? Kompeten nakes atau ahli gizi sekalian ahli ya. gizinya. Jangan cari sendiri sih menurut aku. Kan sekarang banyak di TikTok. Apa sari lemon, apel itu menurut aku bagus sih Kak. Timbang ada yang pil-pil. Biasanya kan ada live minum pil ini cepet kurus gitu. Itu jangan sih kalau yang pil-pil itu. Karena nggak bagus untuk organ ya. Mending yang sari-sari apa kayak teh rempah gitu. Boleh. Ada, boleh. Oke. Yang penting beneran rempah ya, jangan yang ditambah plus gula. Tapi harus diselidiki juga apakah itu betul teh rempah atau efeknya kalau diuretik ya mumet juga nanti ya. Jadi harus sebenarnya konsul dulu ya. Konsul yang kayak dokter lebih tahu apa ahli gizi. Oke. Nah, kalau udah terkadung ya memiliki pola hidup yang jelek dan pola makan yang jelek, ini kan berarti banyak faktor yang harus diperbaiki. Kalau menurut Mbak Risma, apa nih yang paling pertama yang harus diperbaiki? Kebiasaan kecil sih Kak, kayak orang harus gerak sih, kurang lebih 10 menitan kita harus gerak. Setiap hari ya? Gerak yang seperti apa itu yang disarankan? Nggak usah yang berat-berat dulu sih. Kalau menurut aku jalan kaki aja. Wih keren, tapi setiap hari ya harusan konsistennya tuh loh. Gerak sih, nggak scroll pagi-pagi scroll gitu. Susah loh itu konsistennya yang susah. Harus konsisten sih yang pertama itu. 10 menit itu lumayan jauh kalau ini ya. Iya. Lumayan. Tahu senam sih. Senam sendiri. Iya di YouTube kan banyak ya. Tapi mager banget kalau sendiri mah. Iya sih. Aku sih mending jalan-jalan ya. Sama temen sih. Di lapangan, taman, keliling RT ya, keliling kompleks ya kalau rumahnya di deket-deket kompleks. aja dulu. Oke. Menurut NS Risma, NS ya guys, ini udah NS Risma nih. Seberapa penting peran keluarga dan lingkungan dalam membantu remaja membangun pola hidup yang lebih baik? Ini kan ngobrolin remaja yang bener-bener remaja, unyu-unyu ya. Pasti. SMA. Apalagi kalau orang tuanya nih cuma pulang doang, kagak ada bonding. Ini gimana nih peran keluarga nih? Peran keluarga penting sih Kak, menurut aku tentang itu pola hidup sehatnya. Biar kita juga menjalaninya semangat. Apalagi support mentalnya sih dari keluarga ya. Tapi sebenarnya untuk zaman now nih masih ada ini enggak sih Riz? Bulian ke arah situ enggak sih? Ada ya. Ada. Tapi kadang-kadang kok ya tetap ini aja. Bahkan satu ada kenalan saya tuh memang jualan makanan. Dan dia suka review makanan. Dia suka pedal. Tapi ya itu, dia suka pedal tapi dia kayaknya memang suka makan banget ya memang. Nggak tahu ya, itu sudah seusia saya ya. Itu kayaknya juga tidak ada semangat untuk olahraga ini. Tapi sebenarnya olahraga padel dia. Seimbang mungkin. Tapi gede banget badannya tuh. Karena makanan kalorinya juga tinggi-tinggi. Jadi mungkin pedal aja nggak cukup buang kalori. Jajannya itu mungkin. Iya. Tapi kasihan ya. Soalnya bisa kemana-mana. Betul. Ini nanti bisa ditonton di ini kita. Ada pernah kita ngebahas yang ini bahaya ini juga. Tapi nggak di dewasa muda sih, nggak di remaja, di plan base. Ya tentang pola hidup kacau nih udah, tapi yang di tua. Tapi ya
bukan mirip ya, beda arahnya sama podcast hari ini, cuma melengkapi podcast hari ini. Bisa juga di podcast bareng ahli gizi. Nanti biar di-tag sama timku di sini gitu ya. Terakhir, sebagai seorang perawat nih, apa pesan NS Risma untuk remaja dan dewasa muda yang ingin mulai lebih peduli dengan kesehatan tubuhnya? Kalau aku sarannya sih jangan menunggu sakit dulu sih. Maksudnya sakit itu yang obesitas itu, jangan nunggu gendut dulu baru kita diet. Lebih kalau usia remaja itu diatur pola hidupnya, gitu aja sih Kak. Harus semangat, kurangi konsumsi gula, kopi itu sih Kak. Paling Sekarang nggak tinggi. ngopi, nggak berangkat ya soalnya. Nggak ada semangat. Tapi Kamu dulu SMA udah kayak gitu belum? enggak sih, Enggak ya. pulang sekolah maksudnya. Oh, pulang. Ngopi sama teman. Oh, udah ngopi ya. Kalau zamanku masih capcin. Oh, capcin. Sekarang kan banyak di Blitar. Apa tuh? Kopi-kopi. Iya. Dulu tuh buka. capcin udah top tier. Yang dicari capcin dulu. Iya, dulu tuh capcin mungkin SD, SMP ya capcin. SMP kayaknya. Oh, SMP ya. Nggak terasa nih kita udah sampai di penghujung Potsmi hari ini. Karisma, saya ingin menutup dengan satu pertanyaan nih. Ada nih. Untuk teman-teman remaja dan dewasa muda yang mungkin sedang berusaha menjaga berat badan atau bahkan sedang nggak percaya diri dengan bentuk tubuhnya. Tadi kan belum ditanyain nih. Apa pesan-pesan Kak Risma buat adik-adik yang mungkin sedang menyalahkan dirinya sendiri, kenapa sih aku gendut, kenapa sih aku ini. Harus pede sih Kak. Terus semangat dan jangan berpikir aku diet gitu. Itu ya, sih. malah tidak boleh dipikirkan. Jangan dipikirkan. Yang penting sehat mungkin kita gitu sehat. ya. Jangan mikir aku diet, aku nggak makan itu, aku diet. Nanti malah nggak semangat sih menurut aku. Menurut aku begitu sih Kak. Soalnya Pengalaman tuh guru terbaik loh. aku sih gitu. Oke, terima kasih banyak ya NS Risma atas sama-sama. pencerahannya buat adik-adik sahabat BSMI kita. Dan sahabat BSMI, hari ini kita belajar ya bahwa obesitas nih bukan sekedar masalah penampilan, tapi ikhtiar kita menjaga diri kita, pola hidup sehat begitu. Nggak melulu tentang kurang olahraga atau terlalu banyak makan, tapi ya gimana ya, semuanya jadi satu. Apalagi kalau remaja tuh hormonnya juga lagi lagi carut marut ya ibaratnya. Ikut-ikutan. Oke. Nggak perlu sebenarnya langsung berubah drastis, tapi mulainya harus hari ini. Langkah Mengurangi kecil dulu aja. Betul. Langkah kecil lebih banyak bergerak. Oke. Mengurangi manis. Oke, terima kasih sahabat BSMI sudah dengerin podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa lihat pengumuman di bawah ini. Kak Ros undur diri. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.